Aku yang memang sudah menderita sakit demam terpaksa dibawa ibu ke tempat kerjanya di sawah Pak Karwo. Aku diletakkan di sebuah gubuk kecil yang beratapkan jerami dialasi oleh kain sarung dan diselimuti oleh kain jarit punya ibuku. Aku melihat ibuku semangat bekerja, bahkan tidak nampak kelelahan sama sekali. Ibuku terus saja mencabuti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Suara burung bersenandung sempurna dengan hembusan angin. Sayup terdengar beberapa orang pekerja berkelakar, membuat aku terlelap dalam tidurku. Aku merasakan tubuhku semakin hangat semakin baik ketika aku bertemu dengan salah seorang teman yang baru saja berkenalan. Dia bernama Puspa. Gadis seumuranku yang pawakannya lebih bongsor dariku, mengenakan pakaian yang sepertinya pakaian pesta dengan rambut dikepang dua. Wajah ayunya terlihat jelas ketika Puspa menyapaku, "Hai Daru, ikut Puspa ke rumah yuk." Seketika aku tidak bisa menolak ajakan Puspa, dan langsung mengikuti Puspa menuju rumah Puspa yang tidak jauh dari gubuk tempat aku tidur. Rumah Puspa terlihat sangat besar dan mewah. Nampak olehku berbagai lukisan-lukisan yang berbingkai emas menghiasi ruangan yang bernuansa merah. Puspa meraih tanganku dan aku diajak menuju sebuah taman yang terlihat banyak sekali anak-anak seumuran sedang bermain. Namun, mereka tidak nampak raut muka bahagia, meskipun terdengar olehku teriakan kegembiraan saat mereka bermain. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, aku langsung ikut berbaur dan mengambil mainan yang sangat aku sukai. Aku memang sangat senang dengan bola. Tanpa berpikir lanjang, aku langsung bermain bola dan sekejap saja aku sudah sangat menikmati permainan itu. Hingga beberapa anak-anak mengikuti permainan. "Daru, ambil pemantik api ini," lekas. "Baiklah Puspa," sahutku. Aku pun mengambil pemantik api itu dan bingung untuk apa pemantik api ini. "Daru, bakar bola itu hingga menyala lalu kita mainkan bersama." Tanpa keraguan sedikit pun aku mengiyakan perintah Puspa dan membakar bola itu hingga menyala membara. Lalu kami kembali bermain hingga lupa waktu karena sangat asyik dengan permainan itu. Nampak olehku raut wajah Puspa yang gembira melemparkan bola api itu ke arahku dan membakar seluruh tubuhku. Hingga aku saksikan tubuhku dipenuhi bara api yang menyala semakin membesar. Aku berteriak kepanasan, tapi mereka malah tertawa dengan sangat keras. Aku tersungkur dengan tubuh yang penuh api. Tiba-tiba ada suara yang tak asing memanggil-manggil namaku. "Daru, Daru, Daru. Bangun nak." Suara keras ibuku membangunkanku. Dan sejenak aku bingung dengan apa yang telah terjadi. "Daru, kamu kenapa nak?" tanya ibuku memastikan keadaanku yang penuh keringat. "Ibu, mana Puspa temanku, Bu?" "Puspa siapa?" sahut ibu. "Kamu sedari pagi di sini nak, di gubuk ini dan tertidur." Di sela-sela kebingunganku, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam perlahan menutupi matahari di siang itu, dengan diikuti suara guntur yang bergemuruh. Sontak para pekerja di areal sawah itu berebut berteduh di gubuk tempatku terbaring. "Waduh, kok jadi gelap begini ya, serasa mau hujan besar," kata beberapa pekerja sambil berlarian menuju gubuk yang memang disediakan oleh Pak Karwo untuk beristirahat para pekerjanya. Langit yang menghitam dengan suara gemuruh guntur itu semakin menggelegar, tapi anehnya tidak turun hujan walau setetes pun. Mataku terbelalak ketika melihat sosok Puspa yang melambaikan tangan dan memanggilku dengan lambaian tangannya di tengah sawah. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menghampiri Puspa karena aku pikir akan terjadi hujan badai. "Puspa, jangan berdiri di situ, nanti bahaya," teriakku sambil berlari ke arah Puspa. Aku tidak menghiraukan hembusan angin kencang yang seakan-akan membawaku terbang ke arah Puspa. Kuraih tangan Puspa dan seketika kilatan petir menyambar tubuhku. Telingaku berdengung kencang, bahkan hanya suara dengung yang mengisi kepalaku. Tidak nampak apapun kecuali cahaya yang sangat terang menyilaukan mataku.
Aku merasa tubuhku dibawa lari oleh Puspa terbang ke angkasa dan perlahan aku melihat kerumunan orang sedang mengerumuni tubuh yang tersambar petir tadi. Suara dengung di telingaku perlahan menghilang dan terdengar suara tangisan ibuku. Dalam kebingungan dengan apa yang aku alami, Puspa terus membawaku terbang hingga aku sampai di rumah Puspa yang tadi aku tinggali sembari bermain bola api. Sementara itu jasadku dibawa oleh para pekerja melapor kepada Pak Karwo. Sesampainya di rumah Pak Karwo, beberapa pekerja memberi usul agar segera dikebumikan. Namun teriakan ibuku tidak merelakan kalau aku tinggallah sesosok jasad gosong. Pak Karwo yang menginterogasi kejadian kepada salah seorang pekerja yang menyaksikan langsung tragedi itu sontak mengambil keputusan. Tenang-tenang saudaraku. Biar saya dan Mbok Darmi ibunya Daru yang akan mengurus jasad Daru. Sekarang kalian pulanglah dan beristirahat, serta tetap hati-hati jika ada tentara Belanda yang berpatroli. Seketika kerumunan pekerja itu berangsur meninggalkan Pak Karwo dan ibu. Darmi panggil Pak Karwo. Iya Kang Karwo, sahut ibu. Rupanya Pak Karwo adalah sahabat seperjuangan dengan mendiang ayahku. Ayahku adalah seorang gerilyawan yang secara berani menentang penjajahan Belanda di kampung Gunung Reja. Sebelum ayahku meninggal karena dadanya tertembus timah panas, ayahku pernah bersumpah kepada dirinya sendiri di hadapan Pak Karwo. Kelak anakku lanang yang akan meneruskan perjuanganku. Anakku lanang yang akan menegakkan keadilan di Gunung Reja. Darmi, sekarang saya yakin kalau anakmu Daru belum sepenuhnya mati. Saya merasa mendiang suamimu Kang Sentot masih ada di sekitar Daru. Dengan isak tangis yang tak terputus, ibu hanya bisa menemani jasadku yang terbakar tersambar petir. Pak Karwo kembali duduk di dekat jasadku dan melucuti semua pakaianku yang sudah koyak akibat sambaran petir. Kemudian digantikan dengan kain jarit yang masih bersih. Ditutupi jasadku dari kaki sampai ke leher dan di bagian wajah dibiarkan terlihat. Luka bakar akibat sambaran petir itu membakar hampir seluruh tubuh. Hanya di bagian pusar yang nampak belum tersentuh luka bakar. Sementara itu Puspa berdiri di sampingku dan perlahan menempatkan tubuhnya di belakangku. Nyagar Cah Bagus, anak lanangku. Terdengar suara menggema yang sangat berwibawa memanggilku. Perlahan nampak sosok lelaki kekar bertubuh gempal dengan kumis baplang. Memakai ikat kepala hitam dengan baju yang dibiarkan tidak menutupi perut buncitnya mendekat ke arahku. Sontak hatiku ada rasa nyaman, ada rasa ingin menangis, ada rasa ingin memeluk. Bahkan pandangan mata pria itu terlihat penuh harap dan sembab melihatku. Endi siapa? Tanyaku. Kemudian pria itu menjawab, akulah ayahmu nak. Akulah Sentot, ayah kandungmu. Suasana kembali mengharu biru. Pria itu mendekap tubuhku dengan lembut dan tanpa sadar air mataku berlinang. Tubuhku tidak terbiasa dengan pelukan sang ayah. Ada gejolak bahagia, akhirnya aku bisa melihat wajah ayahku. Ayahku berbisik lirih di telingaku. Jadilah pria yang tangguh nak. Lanjutkan perjuangan Bapak melawan ketidakadilan dari landa para penjajah. Setelah membisikkan kalimat itu, seketika ayahku melangkah ke belakang dan menegakkan dadanya. Sementara Puspa menekan pundakku mengisyaratkan untuk aku bersimpuh. Kemudian aku bersimpuh dan ayahku dengan lantang berkata, anakku Daru, telanlah batu mustika ini dan sekarang kamu pulang tinggalkan tempat ini. Tanpa bisa menolak, aku membuka mulutku dan ayahku memasukkan sebutir batu hitam ke mulutku. Puspa dengan cepat meraih tanganku dan kembali terbang dengan hembusan angin yang teramat kencang, hingga mengantarkan aku di rumah Pak Karwo, di mana jasadku diletakkan. Daru, pulanglah. Puspa akan selalu ada di kala kamu rindu. Puspa akan selalu mengawasimu. Sekarang pulanglah. Aku tidak tahu apapun tentang bagaimana harus pulang. Pulang kemana, pikirku. Tiba-tiba Puspa menyeret paksa tubuhku dan seketika aku terbangun dari tidur panjangku. Ibu, aku dimana, tanyaku kepada ibuku yang masih saja menangis. Daru, kamu hidup kembali anakku. Mas Karwo, Daru hidup lagi.
teriak ibuku memberitahu kepada Pak Karwo. Kemudian Pak Karwo mendekat dan ikut menyaksikan tubuhku yang telah terbakar sambaran petir perlahan kembali pulih. Ibuku kaget dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Pak Karwo. Pria itu justru tersenyum, seakan sudah tahu hal ini akan terjadi. Kang Mas Sentot, sumpah sucimu terwujud. Sekarang beristirahatlah dengan tenang, Kang Mas. Biar anakmu yang akan menumpas selanda penjajah di tanah kelahiran kita. Bisik lembut Pak Karwo sambil membantu aku berdiri. Ibuku merapikan jarit yang aku kenakan. Sementara itu Pak Karwo bergegas lari masuk ke arah kamar pribadinya dan sebentar keluar sambil membawa pakaian. Nak, pakailah pakaian ini. Ini milik mendiang Kang Mas Sentot ayahmu. Kenakanlah dan sekarang kita makan. Kamu pasti sudah sangat lapar. Kemudian ibuku membantuku memakaikan pakaian kepadaku dengan urayan air mata. Entah haru atau bahagia, aku tidak bisa menebak. Karena nampak di raut wajah sendu ibuku terlihat tatapan mata penuh keraguan. Tiba-tiba saja telingaku berkedut dan lirih terdengar suara ibuku. Nak, aku sudah kehilangan pria yang teramat aku hormati dan cintai. Kamu adalah buah cinta kami, Nak. Jangan tinggalkan ibu, Nak. Batin ibuku dalam hati. Aku merasa bisa merespons semua yang ada di sekelilingku. Pendengaran dan penglihatanku semakin tajam. Darmi, bawa anakmu ke sini, saya sudah siapkan makan malam. Seru Pak Karwo memanggil aku dan ibuku. Setelah selesai makan malam, Pak Karwo menyuruh ibuku pulang. Darmi, pulanglah, ini sudah larut malam, biarkan Daru di sini dulu. Besok pagi datanglah ke sini lebih awal. Ya sudah Mas Karwo, saya pamit. Daru anakku, kamu tinggal di sini dulu sampai kamu benar-benar pulih ya, Nak. Kemudian ibu memelukku dengan erat dan bergegas pulang. Darmi, kamu pulang diantar Mbok Sumi ya. Hati-hati di jalan. Teriak Pak Karwo dan dibalas ucapan terima kasih Kang Karwo. Aku dan Pak Karwo hanya berdua di rumah dengan desain joglo. Rumah dengan tiang dari kayu jati dan dinding papan. Pak Karwo terus mencecar dengan perkataan keingintahuan tentang apa saja yang telah aku alami, hingga aku terlelap tidur. Suara panggilan alam yang menandakan hari sudah pagi, dengan kokokan ayam hutan membangunkanku. Sementara Karwo nampak tidak tidur sama sekali. Beliau nampak berjaga di sampingku sampai pagi. Sudah bangun, Nak, ayo basuh wajahmu dengan air, dan minumlah teh hangat ini. Pak Karwo pagi itu memerintahkan salah seorang pekerjanya, meski lirih dan dari kejauhan, karena aku berada di ruang tengah, dan Pak Karwo berada di pelataran. Telingaku masih bisa mendengar dengan jelas. Kang, kamu kumpulkan semua lelaki di desa Gunung Reja untuk berkumpul di sini hari ini cepat. Baik Kang, segera saya sampaikan undangan ini. Pagi itu berjalan dengan cepat. Selang beberapa lama, pelataran rumah Pak Karwo sudah berkumpul warga desa Gunung Reja. Nampak di gerbang depan ibuku sedang menuju kemari. Darmi, kesinilah cepat, sahut Pak Karwo. Kemudian ibuku berada di sampingku dan kami berdiri di belakang Pak Karwo. Wahai seluruh warga Gunung Reja, sambutlah pemimpin baru kalian. Dialah anak dari mendiang Kang Mas Sentot. Dia yang akan meneruskan perjuangan dari Kang Mas Sentot. Sontak warga Gunung Reja berteriak lantang penuh semangat. Semangat warga Gunung Reja yang pernah surut ketika Sentot meninggal di medan perang, kini mulai tumbuh lagi. Aku benar-benar bingung dengan apa yang aku alami. Bahkan di usia yang masih anak-anak aku sudah dimandati sebagai pemimpin desa Gunung Reja. Benar-benar sesuatu yang teramat sangat di luar logikaku. Daru, sekarang sambutlah dan beri semangat kepada wargamu, kata Pak Karwo. Tubuh kecilku diseret paksa oleh Pak Karwo menuju depan, dan Pak Karwo berdiri di belakangku. Mulutku terkunci rapat, karena masih bingung harus berbuat apa saat ini. Tiba-tiba suara lirih seperti suaranya Puspa mengarahkanku tanpa bisa menolak. Mulutku mengeluarkan sepenggal kata. Akulah Daru, putra dari Sentot. Ucapan itu terucap dengan lantang dan penuh gairah. Sontak warga desa Gunung Reja menjawab dengan jawaban serempak. Jawaban dengan kalimat takbir mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Seakan menggugah semangat yang pernah padam.